Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama saya Genesia Dinata dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 18. Saya bersekolah di SMA Negeri 8 Surakarta. Saya akan bercerita tentang asal-usul nama 5 desa. Alkisah, ada seorang bekas prajurit di Pangeran Diponegoro bernama Naya Santika. Naya Santika tetap berjuang melawan Belanda walaupun Pangeran Diponegoro telah menyerah pada Belanda. Perjuangan Naya Santika dilakukan di sekitar desa Bangsri. Lurah desa Bangsri yang bernama Ki Gede Toinah mendukung dan membantu perlawanan Naya Santika terhadap Belanda. Di desa Bangsri, Naya Santika membangun kekuatannya. Ia tidak hanya mendapat bantuan dari lurah desa Bangsri, tetapi juga rakyat desa tersebut ikut membantunya. Penduduk desa Bangsri ada yang menjadi prajurit dan ada juga yang membantu menyediakan makanan dan perlengkapan perang lainnya. Dari desa Bangsri, pasukan Naya Santika menyerang desa-desa di sekitarnya yang menjadi kaki tangan Belanda. Penyerangan tersebut terdengar oleh Bupati Blora Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Peperangan yang dikorbankan Naya Santika harus dihentikan. Kalau sampai Belanda mendengar ada perang di wilayah Blora, jabatanku sebagai bupati akan terancam, kata Bupati Blora Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Ketika memberi pengarahan kepada para penggawanya di pendopo Kabupaten Blora. Bagaimana caranya Kanjeng Bupati? Tanya Raden Marta Atmaja Patih Kabupaten Blora. Aku akan mengutus adikku Pangeran Sumenep untuk menyerbu desa Bangsri yang dijadikan markas pasukan Naya Santika dan menumpas pemberontakan itu. Lebih baik kita mendahului menyerbu daripada kita diserbu Naya Santika duluan. Aku dengar Naya Santika punya rencana menyerbu kota Blora, jawab Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Rencana penyerbu desa Bangsri segera dimatangkan. Pasukan, makanan, senjata, dan strategi disiapkan dengan baik. Rencana penyerbuan Raden Mas Tumenggung Cakranegara di desa Bangsri didengar oleh Naya Santika. Oleh karena itu ia memindahkan markasnya ke arah Tenggara Bangsri. Tempat itu kemudian dinamakan Desa Nglorok yang berarti pergi ke arah tenggara. Istrinya Naya Santika, Dyah Ayu Sumarti, tetap tinggal di desa Bangsri. Ia tidak ikut Naya Santika pindah ke desa Nglorok sebab ia melatih para wanita desa Bangsri untuk menjadi prajurit. Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Pangeran Sumenep menyerbu desa Bangsri. Namun ketika pasukannya sampai di desa Bangsri, ia tidak menemukan prajurit Naya Santika. Pangeran Sumenep hanya berjumpa dengan istri Naya Santika, Dyah Ayu Sumarti, beserta beberapa prajurit wanitanya. Melihat kecantikan Dyah Ayu Sumarti, Pangeran Sumenep jatuh cinta dan ingin menjadikan istri, tetapi Dyah Ayu Sumarti menolak. Kemudian Dyah Sumarti melarikan diri dan mengadukan segala perbuatan Pangeran Sumenep kepada Naya Santika, suaminya. Pada saat penyerbuan Pangeran Sumenep terhadap pasukan Naya Santika telah bergelar Naya Gimbal, sebab ia bernazar tidak akan memotong rambutnya sebelum penjajah Belanda meninggalkan tanah Jawa. Mendengar pengaduan istrinya Pangeran Sumenep, Naya Gimbal beserta prajuritnya langsung menyerang pasukan Sumenep. Dalam penyerbuan itu Pangeran Sumenep kalah dan melarikan diri ke Blora. Dalam peperangan itu ada beberapa prajurit Naya Gimbal yang terluka dan diobati dengan menggunakan daun turi muda. Oleh karena itu tempat itu dinamakan Desa Turi. Tidak jauh dari tempat untuk mengobati prajurit yang terluka, ditemukan mayat para prajurit Pangeran Sumenep tersangkut di pohon. Oleh karena itu
Tempat itu diberi nama Desa Semampir sebab ada mayat yang semampir atau tersangkut di pohon. Prajurit Naya Gimbal bersukaria karena dapat mengalahkan Pangeran Sumenep. Mereka saling tinggil-tinggilan atau yang disebut saling mengangkat tubuh orang dengan yang lainnya sebagai ungkapan kegembiraan, maka tempat itu dinamakan Desa Tinggil. Raden Mas Tumenggung Cakranegara menerima laporan kekalahan Pangeran Sumenep. Lalu ia meminta bantuan kompeni di Semarang. Kompeni mengabulkan permintaan Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Beberapa hari kemudian, sejumlah besar tentara kompeni berangkat dari Semarang ke Blora. Setelah penyerangan Pangeran Sumenep, pasukan Naya Gimbal diperkuat oleh Ki Gede Toniah, Ki Sembrono Bejo, dan Dyah Ayu Sumarti beserta prajurit putrinya. Ia menyuruh sebagai prajuritnya ke Gunung Genuk untuk mengambil senjata. Namun di tengah jalan, suruhan Naya Gimbal bertemu dengan orang dari desa Taunan dan Merayun yang menyarankan agar senjata dari Gunung Genuk disimpan di rumah lurah desa Merayun. Serta itu diterima oleh suruhan Naya Gimbal. Sampai sekarang sebagian senjata yang berupa pedang dan bende masih ada di desa Merayun. Setelah bantuan kompeni di Semarang tiba, kompeni bersama dengan pasukan Raden Mas Tumenggung Cakranegara menyerbu desa Bangsri. Terjadilah pertempuran sengit. Banyak jatuh korban baik dari pihak Naya Gimbal maupun kompeni Belanda dan kaki tangannya yaitu Bupati Blora, Raden Mas Tumenggung Cakranegara. Perang Bangsri yang seru sampai hari ini tetap dikenang oleh penduduk desa Bangsri karena keberanian dan perjuangan prajurit Naya Gimbal dan prajurit yang sebagian besar adalah penduduk Bangsri yang tiada kata menyerah. Untuk mengenang peperangan itu, penduduk Bangsri mendirikan patung Naya Gimbal sebagai peringatan Perang Bangsri. Perang antara rakyat dipimpin oleh Naya Gimbal dan Belanda dan kaki tangannya. Karena kekuatan yang tidak seimbang, baik kekuatan prajuritnya maupun senjatanya. Akhirnya Naya Gimbal terdesak dan mengundurkan diri ke arah timur ke desa Sambeng di sebelah timur laut kota Cepu. Di desa tersebut Naya Gimbal bersama prajuritnya bersembunyi. Pasukan kompeni bersama pasukan Raden Mas Tumenggung Cakranegara mengajar ke Sembeng. Ketika kompeni mencari persembunyian Naya Gimbal, penduduk desa memberi tahu persembunyian Naya Gimbal. Setelah diketahui persembunyian Naya Gimbal, kompeni dan pasukan Bupati Blora berencana menangkap Naya Gimbal dengan tipu muslihat. Ketika menyerbu Naya Gimbal, barisan pertama bukan kompeni dan pasukan Bupati Blora, tapi penabuh terbang dan jidor seperti arak-arakan pengantin. Dalam penyerbuan tersebut terjadi peperangan yang sengit. Banyak penduduk Sambeng yang mati dan tempat itu kemudian dinamakan Desa Besah. Kata Besah bahasa Jawa berarti bergeletakan. Dalam peperangan itu Naya Gimbal menunjukkan kesaktiannya, tidak ada satupun peluru kompeni yang dapat menembus tubuhnya. Namun karena kalah persenjataan dan prajurit, akhirnya pasukan Naya Gimbal terkepung dan Naya Gimbal menyerah. Bupati Blora Raden Mas Tumenggung Cakranegara membawa Naya Gimbal ke Rembang menghadap Residen Rembang. Oleh Residen Rembang, Naya Gimbal dimasukkan ke dalam tong kayu dalam keadaan kaki tangan terikat. Lalu tong itu dipaku dan disekrup, kemudian diceburkan ke Laut Jawa. Kesimpulan cerita ini merupakan legenda yang menceritakan asal-usul nama desa di Kecamatan Jepan, Kabupaten Blora.
Cerita ini memberi pelajaran kepada kita tentang nilai-nilai kepahlawanan pengorbanan tanah Jawa. Walaupun harus menyerahkan nyawanya, Naya Gimbal rela demi bangsa dan negerinya. Itulah nilai kepahlawanan dan pengorbanan yang diajarkan melalui cerita ini. Terima kasih, bye-bye.